Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Erick Thohir harus lihat ini, Curaçao lolos Piala Dunia, padahal pernah 2 kali dikalahkan Indonesia era Sintayong. Negara kecil 158.000 jiwa ini jadi pemuncak grup usai tahan Jamaika 0-0. Yang bikin makin nyesek, satu pemain dari laga lawan Indonesia dulu masih masuk line up. Sementara Indonesia justru gagal setelah era STY dihentikan di tengah jalan. Erick Thohir keren sih, Curaçao ini bisa lolos Piala Dunia dari zona CONCACAF ya teman-teman. Jadi selamatlah, congratulations buat Curaçao, negara yang pernah dilatih sama Patrick Kluivert, sekarang lolos Piala Dunia ya setelah ditinggal juga sama Patrick Kluivert. Tapi cerita berbeda dari Indonesia, justru kita gagal. Padahal Curaçao ini ia bukan negara yang terlalu kuat sebenarnya, karena ketika berhadapan dengan timnas Indonesia justru jadi bulan-bulanan ketika masih dipegang sama Sintayong. Ya salah satu faktor kenapa mereka bisa lolos Piala Dunia mungkin dari zona yang berbeda. Kalau mereka ada di zona CONCACAF, Amerika Selatan ya kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah sedangkan Indonesia itu dari zona Asia yang kalau mau dilihat itu terbilang ya cukup berat. Sedangkan di zona CONCACAF untuk si Curaçao ini agak mudah. Jadi ya wajar mereka lolos karena mungkin performa mereka juga lagi bagus-bagusnya. Sedangkan Indonesia bukan hanya performanya sebenarnya, tetapi karena ya ada sesuatu something lah di federasinya. Makanya pelatih yang pernah bawa timnas itu hampir lolos Piala Dunia justru dipecat. Andai kan tidak dipecat pasti ya nasib kita sama dengan Curaçao itu. Ya, tapi ya sudah, ceritanya sudah berbeda. Negara kecil seukuran Palembang ini tembus Piala Dunia. Negara kecil, Curaçao Pak. akhirnya melangkah ke Piala Dunia 2026 setelah menahan Jamaika dan finish di puncak grup H zona CONCACAF. Menariknya, tim ini pernah 2 kali ditundukkan Indonesia, masing-masing 3-2 dan 2-1 di era Sintayong. Sebagian besar pemain Curaçao lahir di Belanda dan mereka kini dibesut pelatih asal Belanda. Dik advokat tim ini juga pernah diasuh Patrick Kluivert, sosok yang menggagalkan mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Setelah pecat Patrick Kluivert, mereka justru lolos Piala Dunia itu ya. Jadi semoga timnas Indonesia setelah pecat Patrick Kluivert juga dan kabarnya akan mendatangkan pelatih baru, semoga kita bisa lolos Piala Dunia dengan pelatih yang baru. Kita doakanlah semoga timnas kita 2030 walaupun masih lama sih, ya kita bisa lolos Piala Dunia lah. Kita doakan ya teman-teman, semoga lolos Piala Dunia. Semoga, catat, semoga. Pernah dihajar timnas Indonesia, kini Curaçao resmi masuk Piala Dunia. Dulu 2 kali dikalahkan oleh timnas Indonesia saat dilatih Sintayong pada tahun 2022, kini Curaçao berhasil lolos ke Piala Dunia. Padahal Curaçao adalah negara kecil yang hanya memiliki 185.000 penduduk saja. Ini menjadikan Curaçao negara terkecil di dunia yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Keren. Negara kecil saja bisa masuk ke Piala Dunia, masa sekelas negara besar seperti Indonesia yang memiliki hampir 300 juta penduduk malah nggak lolos Piala Dunia. Mungkin karena negara kecil kali ya, jadi bisa lolos Piala Dunia karena gampang itu diaturnya kalau negara itu kecil. Nah sedangkan Indonesia negara besar tapi ya negara kepulauan, jadi agak susah untuk diatur, apalagi penduduknya juga banyak. Jadi ya mungkin agak susah untuk diatur. Jadi wajar sih kita tidak lolos gitu, walaupun tidak ada sangkut pautnya begitu kan. Tapi kalau kita lihat memang Indonesia sebenarnya hampir nyaris, tapi ya sayangnya tidak lolos. Padahal nyaris lolos sebenarnya. Apa lagi Tertawanya macam kambing. Inilah konten kreator bola yang bodoh aku tengok. Pelan-pelan, santai bang, jangan marah-marah. Terus lanjut. Dia ini membuat konten bukan tentang objektivitas, ya kan? Dia ini bikin konten sebab sakit hati aja. Sakit hati dia. Isinya tak ada. Isinya tak ada, oke. Dah, aku tunjuk dekat kau lah bodoh. After bodoh,
Ya. Emosi dia. Kalau engkau cerita Abangnya emosi. Indonesia lolos ke Piala Dunia, pertanyaan orang itu kan lolos Piala Dunia. Engkau faham tak maksud dia? Ini nih, aku tak habis fikir apa pasal lah benaknya orang Malaysia ni. Kalau cakap lolos Piala Dunia, lolos, dia ikut dalam Piala Dunia U17 Yes, Qatar. betul, ya. Tapi dia tak lolos ke babak 32 besar. Faham tak? Yang kau tunjukkan foto bendera tu yang tak masuk 32, yang masuk 32 besar. Kau pertanyakan bendera Indonesia tak ada. Kalau bendera negara kau ada tak yang Jangankan masuk babak penyisihan, kualifikasi pun tidak lolos itu. Si kuning itu. ikut Piala Dunia U17? Jangankan lolos 32 besar, ikut Piala Dunia U17 pun tidak. Ya, betul. Yang bodohnya, engkau menggelakkan orang yang sudah sampai Piala Dunia U17. Engkau bahas pada saat Indonesia kalah di Piala Dunia U17, tak tanggung megah engkau lagi dia ketawa. Pada saat menangnya sikit pun kau tak ada nak bahas. Sebab apa? Sakit hati. Ya, betul. Sebab apa? Engkau malu. Tambah lagi, tipenya Waham dari kaum Waham Bani Walid yang denial syndrome ni, yang suka menolak fakta, dia akan spin pada waktu U17 dia kalah 11-0. Apa dia jawab? Oh, itu yang dipakai lapis berapa? Kepala bapak engkau. Dibantai 11-0 sama Kroasia itu Malaysia U17 itu. Bayangkan di saat yang sama loh. Kita menang justru mereka kena bantai 11-0. Lanjut. Untuk kawan-kawan tak usah bagilah video ni kat aku lagi. Aku bodoh-bodohkan dia je sebab dia ni memang bodoh. Dan lucunya lagi, kebodohan dia ni banyak yang sokong. Itulah bodohnya netizen Malaysia ni. Sebab apa? Iri hati dan busuk hati. Hai, banyak minum obat lah kau lagi. Inilah dia satu dari 3 orang Malaysia yang sesuai dengan laporan dari Prudensial. Satu. Mereka punya U17 tidak ikut, tapi mereka bangga-banggakan itu. Mereka punya timnas, suka olok-olok timnas Indonesia. Kalau kalah mereka paling cepat itu untuk olok timnas Indonesia, ya. Padahal kita Piala Dunia U17 ikut, terus apalagi Piala Asia kita ikut. Nah, mereka tidak itu. Nah, sekarang Piala Asia Senior pun mereka ya hampir-hampir tidak akan lolos juga ke sana karena mereka ini masih di dalam proses untuk ikut sidang soal 7 siluman harimau ilegal itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada denda lagi dari sanksi dari AFC, bisa saja poin yang mereka dapat dari Vietnam dan Nepal itu tidak dihitung. Bisa saja seperti itu loh. Nah, kalau misalkan itu tidak dihitung, bisa dipastikan mereka tak akan ikut pun ke kelayakan Piala Asia. Jadi biarkan saja mereka sombong. Sekarang mereka terdiam dan merenungkan nasib sepak bolanya mereka itu. Bukan Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia, tapi Singapura jadi negara ASEAN pertama yang menemani Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Singapura comeback di Stadion Hong Kong dan memastikan mereka lolos ke Piala Asia 2027 sebagai juara grup, menyingkirkan Hong Kong, Bangladesh, dan India. Singapura menjadi negara ASEAN kedua yang memastikan main di Piala Asia 2027 setelah Indonesia. Singapura juga untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. FYI, ini jadi penampilan kedua Singapura di Piala Asia setelah terakhir tahun 1984 sebagai tuan rumah. Sudah tidak ada lagi yang bisa memakai istilah Singapura 4 kali juara AFF tapi nggak pernah lolos Piala Asia, karena tahun ini Singapura pastikan 1 tiket mereka di putaran final Piala Asia 2027.
Oke, jadi selamat, congratulations buat Singapura yang menjadi negara kedua dari Asia Tenggara. Ingat, negara kedua, bukan Thailand, bukan juga Vietnam, tapi Singapura. Bukan juga yang di sana yang harimau-harimau itu, bukan. Apalagi itu tuh, aduh kacau itu kalau mereka itu. Jadi negara pertama itu Indonesia yang sudah tidak perlu kualifikasi kayak mereka lah. Indonesia sudah pasti lolos. King ini bos, King ini. Jadi sudah ada tempatnya di sana gitu. Nah sekarang yang menyusul Indonesia itu Singapura. Sedangkan yang lain masih harus berjuang. Nah kalau sudah seperti ini artinya 2026 kalian tahu apa? Indonesia harus juara AFF. Supaya bisa mengimbangi ya si Singapura ini, karena mereka sudah 4 kali juara AFF dan tahun 2027 mereka akan main di Piala Asia. Nah kalau Indonesia selalu bermain di Piala Asia, maka 2026 kita harus juara Piala AFF. Wajib itu. Harus jadi target sebenarnya dari PSSI itu. Gol jarak jauh Rizky Ridho sudah biasa dan membosankan, jadi nggak layak menang Puskas Award. Ya begitulah pernyataan dari salah satu media Inggris, Planet Football. Media Inggris itu menyebut seharusnya gol Rizky Ridho nggak masuk nominasi gol terbaik tahun ini. Karena gol dari jarak jauh seperti gol Rizky Ridho sudah sering terjadi, jadi sudah dianggap biasa dan membosankan. Media tersebut menilai gol Orantia paling layak memenang Puskas tahun ini. Gimana menurut kalian? Ya dari voting ya mungkin bisa jadi Rizky Ridho jadi juaranya sih, unggul maksudnya. Tapi kan kita belum tahu dari panelisnya nanti, dari ahlinya nanti yang melibatkan legenda-legenda sepak bola dunia. Kalau misalkan mereka memilih si Yamal, Declan Rice atau pemain yang lain, ya itu terserah mereka. Nanti kan penilaian ada di mereka. Apakah Rizky Ridho layak mendapatkan Puskas Award atau tidak layak? Nanti yang menentukan tuh mereka. Kalau sekarang media keluar-keluar itu wajar, cari makan kan. FIFA akhirnya merilis dokumen setebal 64 halaman soal keputusan komite banding terkait skandal 7 pemain naturalisasi Malaysia. 64 lembar, 64 halaman, banyak sekali itu. Ya, hasilnya banding FEM resmi ditolak. Pada pasal 298, FIFA menyebut Malaysia melakukan pelanggaran serius yang menyerang integritas sepak bola dunia. Mereka menegaskan bahwa kelayakan pemain membela tim nasional bukan sekadar syarat administratif, tapi fondasi kredibilitas kompetisi internasional. Setelah merilis bukti, FIFA juga bilang kalau ini bukan kesalahan sistem tapi manipulasi terencana. Dan yang menarik, pada pasal 300, FIFA negesin akan melanjutkan penyelidikan lanjutan untuk mengurai semua pelaku, semua dokumen, dan semua konsekuensinya. Alhasil, kredibilitas Malaysia kini benar-benar hancur berkeping-keping. Jadi bukan kesalahan sistem ya teman-teman, tapi memang benar-benar murni mereka melakukan pemalsuan dokumen. Karena kan selama ini mereka tuh beralibi, beralasan bahwa ada kesalahan gitu kan dalam ketika mereka itu memasukkan dokumen atau submit dokumen ke FIFA lah gitu kan. Jadi mereka selalu beralasan seperti itu, ketika memasukkan dokumen ke FIFA ada kesalahan gitu kan. Jadi ternyata setelah diinvestigasi lebih lanjut, bukan kesalahan, bukan juga ketidaksengajaan, tapi memang benar-benar mereka itu secara sadar dan tanpa paksaan itu melakukan pemalsuan dokumen 7 pemain ilegal mereka itu yang bukan orang Malaysia. Jadi sudah jelas bahwa mereka ini melakukan pemalsuan dokumen. Dan ini pasti akan jadi masalah serius untuk Malaysia ini. Bahkan mungkin 7 pemain itu, karena mereka juga kena imbasnya gitu. Jadi kita tunggu saja sanksi yang lebih berat yang akan diberikan sama FIFA dan AFC untuk si Malaysia ini, karena mereka berani sekali memasukkan dokumen demi pemain bermain di timnasnya mereka. Gila sih, tidak habis pikir itu. Hanya demi untuk main di timnas. Berarti mereka tidak percaya dengan talenta-talenta lokalnya mereka itu. Padahal bagus-bagus loh sebenarnya mereka punya pemain-pemain itu. Tapi ya apa mau dikata, mereka lebih bernafsu untuk datangkan pemain ilegal itu. Sepertinya kasus naturalisasi palsu Malaysia ini berlanjut guys. Sampai-sampai media Inggris ini memberitakannya. Media Inggris, Indonesia terkuat di ASEAN, pengaruhi pikiran Malaysia hingga memalsukan dokumen pemain keturunan. Memang benar-benar ya tetangga kita ini. Tapi nggak mau ngaku juga guys, walaupun mereka itu sudah memalsukan dokumen. Di saat pemain timnas Indonesia yang
lokal-lokal gitu akan meraih FIFA Puskas Award 2025. Ini Malaysia masih kena kasus juga, guys. Dan di saat juga pemain Indonesia ada yang bermain di Bundesliga Jerman, Liga Serie A Italia, Ligue 1 Prancis, Liga 1 Belgia, era divisi Belanda, dan lain sebagainya. Ini malah mereka ini nggak selesai-selesai, guys, dengan kasus ini. Bahkan media seluruh dunia ini hampir memberitakan, guys. Dan mereka bilang minimal Puskas Award tuh Rizky Ridho akan mewakili Indonesia meraih FIFA Puskas Award 2025. Ya bisa juga pengaruh Indonesia di ASEAN ini itu membuat Malaysia itu menjadi beban pikiran tersendiri buat mereka. Wah, Indonesia akan jadi salah satu negara superpower untuk sepak bola. Nah, kita juga bisa dong, ya kan? Biasa kan tetangga iri toh. Kalau tetangga yang lain itu ada sedikit berkat, sukses begitu kan. Nah, kebiasaannya itu tetangga yang lain juga itu iri begitu kan. Nah, contohnya seperti Malaysia ini, ketika Indonesia sedikit sukses atau katakanlah cukup sukses dengan pemain keturunan, nah mereka mencoba untuk meniru nih gayanya Indonesia, mencari peruntungan juga mereka. Nah, kalau Indonesia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi mereka lupa Indonesia pakai cara yang legal. Nah, mereka mau coba-coba ikut gayanya Indonesia. Ternyata pakai cara yang ilegal. Kalau Indonesia itu mendatangkan pemain yang benar-benar sah, resmi, dan bisa dibuktikan pemainnya itu punya garis keturunan Indonesia, di saat yang sama Malaysia justru melakukan sebaliknya. Mereka bukan sibuk cari pemain yang punya garis keturunan Malaysia, mereka malah cari orang Argentina, Belanda, cari orang Spanyol, Brasil untuk dinaturalisasi. Yang mau dibayar ketika dinaturalisasi mau main untuk Malaysia. Artinya mereka lakukan cara-cara ilegal, dan mereka berpikir kalau ada sekjen mereka di AFC, mereka bisa kelabui AFC, bisa kelabui FIFA. Mereka lupa yang kerja di FIFA itu bukan cuma satu orang. Ada banyak orang di sana. Nah, ketika ada yang tidak puas, ya ada pihak yang merasa dirugikan lapor ke FIFA, ya mereka dapat sanksi, diinvestigasi. Oh, ternyata 7 pemain ini tidak punya garis keturunan Malaysia. Garis keturunan yang didapat sama 7 pemain ini justru dipalsukan, ya kan? Itu mengada-ada. Jadi itulah perbedaannya, teman-teman. Jadi betul juga, wajar sih Malaysia itu iri dengan Indonesia. Jadi mereka coba untuk meniru gaya Indonesia, tapi dengan cara ilegal. Akhirnya ditangkap dan diinvestigasi, akhirnya dibanet. Dan sekarang mereka lagi meratapi nasibnya mereka. Aduh, kalau saja tidak lakukan hal yang bodoh, menaturalisasi pemain yang bukan orang Malaysia, harusnya ya mereka sudah lebih bagus lah dari Indonesia. Nah, sekarang justru di bawahnya Indonesia. Oke, secara peringkat FIFA mungkin mereka di atas. Karena apa? Beda soal pertandingan. Kita bermain di Piala Dunia dengan negara yang kuat, kualifikasi maksudnya. Nah, mereka bermain di kualifikasi Piala Asia bahkan dengan negara yang lemah begitu. Jadi wajar kalau peringkat FIFA-nya mereka di atasnya kita. Tapi ini tidak akan tidak bertahan lama lah. Mungkin tahun depan Indonesia naik lagi. Oke, teman-teman. Jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.